Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita melanjutkan pembahasan minggu-minggu kemarin, yaitu tentang televisi, terutama pada bagian audio atau suara. Kalau minggu kemarin saya membahas tentang gambar pada televisi. Nah, untuk kali ini saya akan menampilkan materi tentang penguat suara. Jadi televisi itu ada gambar juga ada suara. Nah, ini tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari televisi ya, karena televisi itu menampilkan gambar sekaligus juga suara. Baik, kita lanjutkan aja materinya. Ya, kita masuk ke sistem penerima televisi ya. Jadi di ilustrasi yang saya tampilkan di bawah, jadi televisi itu menampilkan gambar ya, dan gambar yang kita lihat ini penjelasannya. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Jadi gambar yang kita lihat itu merupakan proses ulang dari eh, apa kamera yang digunakan untuk mengambil gambar ya. Nah, contohnya ini sebuah pohon gitu ya. Jadi objek gambar pohon ini ya diproduksi oleh lensa kamera, dan begitu diambil itu sudah bisa eh, diproses lebih lanjut ya. Jadi pada saat gambar itu diambil oleh lensa kamera, itu bisa dipisahkan menjadi 3 warna dasar, yaitu merah atau red, hijau atau green, dan biru atau blue. Ya, jadi gambar ini apa di istilahnya itu ya, dipisahkan ya, atau di breakdown ya, di breakdown atau dibentuk dalam 3 warna dasar. Tentang 3 warna dasar ini sudah kita bahas minggu-minggu kemarin, sehingga dari 3 warna dasar ini bisa menjadi warna coklat, bisa jadi warna magenta ya, bisa jadi warna putih atau hijau itu sendiri. Jadi gambar itu dipisahkan ya, atau apa namanya, di breakdown ya, dipecah atau dibagi-bagi untuk pembentukannya. Untuk pembentukan kembali gambar itu menjadi gambar seperti semula itu dari 3 warna dasar, yaitu merah, hijau, biru. Jadi nanti merah, hijau, biru kombinasi eh, dari ketiga warna dasar ini ya, tentunya sesuai dengan eh, persentase dari masing-masing warna ini menjadi warna-warna objek aslinya. Nah, ini yang mesti kita pahami ya. Jadi objek gambar itu sebenarnya setelah diambil pakai lensa itu sudah bisa diolah ulang ya, sudah di breakdown, sudah dipisahkan. Nah, eh, berikutnya hasil pemisahan ini akan dipancarkan ulang oleh pemancar televisi, dan pemancar TV warna memancarkan sinyal-sinyal antara lain luminansi ya, kecerahan gambar, chrominansi warna, sinkronisasi vertikal horizontal, dan burst ya. Ini untuk televisi yang tidak membutuhkan chrominasi. Jadi kalau TV warna dia ngambil chrominasi dari kombinasi red green blue, tapi kalau hitam putih ngambil dari burstnya. Nah, yang tidak
lupa adalah ada audio di sini. Ya, jadi televisi itu secara pembagian itu sudah dipisah antara audio dan gambar. Ya, makanya kalau ada televisi walaupun gambarnya tidak muncul, bisa jadi suaranya yang terdengar, atau gambarnya bagus suaranya tidak terdengar, ya, noise. Nah, ada kalanya televisi begitu, suaranya bagus tapi gambarnya eh, apa tidak tidak bisa tegak berdiri gitu, jadi agak roboh gitu. Tapi bisa juga gambarnya bisa tampil bagus, suaranya yang berdesis. Jadi eh, gambar dan suara itu memang dipancarkan dalam eh, frekuensi yang berbeda. Metode pemancarannya juga berbeda. Kalau yang gambar itu amplitudo modulasi, tapi kalau audio itu frekuensi modulasi. Jadi gambar dan suara ini modulasinya berbeda. Nah, untuk hari ini kita fokus ke audio, ya. Jadi kalau eh, pembahasan hari ini kita fokus di audionya. Jadi kita lanjutkan materinya. Sistem pemancar televisi, ya. Selain gambar, pemancar televisi juga mentransmisikan sinyal suara bersama sinyal gambar. Jadi pemancar TV itu selain memancarkan gambar, ya, dia juga memancarkan suara. Meskipun pada saat memancarkan itu modulasinya berbeda, frekuensinya juga berbeda, tapi dua-duanya dipancarkan. Kemudian saya lanjutkan lagi. Penyiaran televisi menyerupai siaran pada sistem radio, tetapi mencakup gambar dan suara. Jadi televisi itu ya kayak pemancar radio gitu, cuman ada gambarnya. Nah, ternyata gambar dan suara itu dipancarkan secara terpisah karena sistem modulasinya berbeda. Gambar itu amplitudo modulasi, kalau suara frekuensi modulasi. Berikutnya, sinyal suara dipancarkan dengan modulasi frekuensi. Jadi untuk suara menggunakan FM, tapi kalau gambar menggunakan metode modulasi AM, ya. Pada suatu gelombang terpisah, nah ini gelombang pemancar istilahnya nanti kita masuk ke IF, istilahnya intermediate frekuensi. Itu antara frekuensi modulasi AM dan FM itu terpisah. Nah, dalam satu saluran pemancar, tapi frekuensi carrier-nya sama. Ya. Nah, ini tentunya agar frekuensi pemancar itu menampung atau bisa membawa gelombang suara modulasi frekuensi dan modulasi AM bersamaan, maka saluran pemancar atau frekuensi pemancarnya harus frekuensi tinggi, ya, bisa agar bisa membawa informasi gambar dan suara secara bersamaan. Jadi tentunya frekuensinya di atasnya FM, ya. Jadi kalau FM itu paling tinggi kan 107, ya, atau 107 MHz, maka frekuensi televisi harus di atasnya itu agar bisa membawa informasi gambar dan suara secara bersamaan. Berikutnya, modulasi frekuensi atau FM digunakan pada sinyal suara untuk meminimalisasi draw atau noise, ya. Tentunya FM akan jauh lebih bagus frekuensi kualitas suaranya, ya. Maka modulasi FM digunakan pada pengiriman sinyal suara. Kemudian FM ini juga dengan digunakannya modulasi FM ini juga untuk meminimalisasi interferensi. Jadi misalkan suaranya tidak banyak terpengaruh apabila cuaca sedang hujan misalkan. Nah, maka FM
tidak begitu terpengaruh ya. Kecuali kalau ada petir ya, begitu ada petir biasanya terjadi efek Doppler, jadi frekuensi akan terpisah, terpecah oleh petir ya. Jadi tapi itu tidak sering kan kalau petir. Ya, yang penting saat hujan atau cuaca kurang bagus, FM masih bisa bertahan ya, kualitasnya masih bagus. Kemudian sinyal suara FM dalam televisi pada dasarnya sama seperti pada penyiaran radio FM ya. Jadi bahkan siaran radio FM itu kan lebih ke siaran audio yang stereo ya. Nah, ini dimungkinkan suara stereo ada pada televisi. Tapi ini lanjutnya, tapi lebar frekuensi maksimumnya 25 kHz. Jadi memang untuk televisi itu memang suara itu tidak sebagus FM ya. Jadi lebih cenderung ke frekuensi suara yang standar lah. Kalau televisi ya, kecenderungannya kualitas suaranya karena bandwidthnya itu lebih besar FM, lebih lebih lebar FM, maka kualitas suara tentunya akan sedikit lebih baik FM. Namun yang penting untuk televisi kita fokusnya itu biasanya di gambarnya ya. Untuk suara cukup baik ya. Memang seperti yang kita lihat di televisi sehari-hari, fokusnya itu di gambar kalau televisi. Maka lebar frekuensi untuk audio 25 kHz saja. Berikutnya, saluran pemancar televisi telah ditetapkan bagi sebuah stasiun pemancar ya. Untuk televisi misalkan ini contoh Trans TV 535 MHz. Nah, ini kan jauh di atas frekuensi FM yang cuma 107 MHz. Jadi memang televisi itu frekuensi carry-nya diharapkan jauh lebih tinggi dari FM agar dia bisa dimodulasi untuk membawa informasi gambar dan suara secara bersamaan. Apalagi untuk suara ini frekuensinya frekuensi FM, jadi ya frekuensi carrier-nya harus di atas FM. Nah, ini ternyata di atas 500 ya. Jadi Trans TV itu 535 MHz ya, TVRI 615 MHz. Ini contohnya Indosiar itu 631 MHz. Nah, dengan frekuensi yang tinggi ini maka akan bisa membawa informasi gambar dan suara, apalagi suara itu sudah pada frekuensi FM ya. Suaranya itu ada pada frekuensi 107 MHz. Maka carrier-nya harus di atas 107 MHz. Nah, baik, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, ini sinyal video komposit namanya. Jadi sinyal video komposit itu berupa modulasi AM terhadap sinyal pembawa gambar ya. Jadi ini sinyal gambar ini. Anda lihat ini ada informasi warna juga ya. Nah, ini karena ini amplitudenya yang berubah-ubah, maka dia cocok untuk pembawa informasi untuk gambar video ini menggunakan AM atau amplitude modulation. Nah, jadi modulasi AM terhadap sinyal pembawa gambar atau carrier gambar ya. Dan sinyal audio memodulasi FM terhadap sinyal pembawa suara. Nah, untuk suara FM ya. Jadi kalau Anda lihat di sini frekuensinya rapat renggang. Nah, ini untuk mewakili informasi suara pemancar atau informasi suara siaran ya. Jadi saat frekuensi tinggi dan rendah ini gelombang audionya berbeda. Misalkan frekuensi tinggi gelombang audio posisi negatifnya misalkan, lalu saat renggang mungkin bisa diasumsikan pada saat gelombang naik ya. Jadi di sini ada gelombang
carrier-nya itu frekuensi tinggi, frekuensi rendah, maka sebenarnya dia membawa informasi ini gelombang sisi bawah dan ini gelombang sisi atas. Jadi membentuk gelombang sinusoidal yang merupakan informasi suara yang dikirim. Nah, Anda bisa perhatikan ada dua modulasi yang berbeda, modulasi AM dan modulasi FM. Keduanya ini nanti dibawa pada frekuensi yang sama atau frekuensi carry yang sama sesuai dengan channel TV yang bersangkutan. Jadi kalau tadi misalkan TVRI 600-an MHz. Jadi dua informasi ini dimasukkan pada frekuensi 600 MHz. Kemudian di sini saya tampilkan juga spektrum ya, spektrum bidang dasar baseband TV dengan bandwidth 7 MHz. Jadi di sini ada sinyal AM, berarti ini videonya. Ya ini masuk di area sini. Kemudian di sini ada spektrum isyarat suara, ini berarti audionya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada video dan audio, di mana videonya dalam bentuk amplitudo modulasi. Ya. Kemudian kalau videonya dalam bentuk amplitudo modulasi, sementara audionya dalam bentuk frekuensi modulasi. Nah, dua informasi gambar dan suara ini yang dipancarkan di channel TV. Ya, tentunya bawanya dua informasi gambar dan suara ini ya harus frekuensi yang sangat tinggi ya, sehingga dia bisa membawa informasi gambar, dia juga bisa membawa informasi suara. Ya, itu tadi frekuensinya sampai 600 MHz. Jadi berada di jauh dari frekuensi yang dibawa ya. Ini kan frekuensi FM kan paling 107 MHz. Nah, yang bawa 600 MHz. Jadi carrier-nya harus lebih tinggi dari yang informasi. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, ini kita masuk ke lebih teknis ya, karena kita fokus ke audio. Jadi audio itu masuk ke rangkaian itu karena ada di frekuensi 5,5 MHz ya. Jadi sinyal suara yang termodulasi gelombang FM 5,5 MHz itu lebih dahulu difilter, sehingga selain frekuensi gelombang 5,5 MHz atau frekuensi di luar ini itu akan ditahan atau biasanya itu dihambat ya. Lalu yang dilewatkan itu hanya sinyal suara 5,5 MHz ini aja ya. Jadi ada gelombang pembawa FM 5,5 MHz ini isinya audio. Nah, di sini ada beberapa filter dan penguat ya. Jadi di sini kalau Anda buka televisi kok ada bagian-bagian seperti ini ya, ini bagian filter IF audio. Kemudian audio detektor berfungsi sebagai pemisah frekuensi suara dari pembawanya. Nah, ini kebetulan yang digunakan adalah frekuensi modulation. Jadi di dalam rangkaian ini ada audio detektor yang akan memisahkan audio atau informasi dari frekuensi pembawanya. Ya, jadi di sini memang ada spool namanya. Jadi di sini sebenarnya seperti trafo ya, primer sekunder. Dan ini biasanya diputar, ya ini diputar-putar gitu untuk mengatur frekuensi yang cocok karena dia berfungsi selain amplifier juga sebagai filter. Jadi kalau Anda pernah main-main radio ya, radio itu juga ada IF-nya, itu memfilter gelombang radio sekaligus sebagai penguat. Nah, ini diputar-putar nih, nanti difilter, dan itu hanya sekali saja untuk mengatur bandwidth frekuensi yang dilewatkan.
Nah, untuk lebih jelas ya, untuk lebih jelas ini saya tampilkan eh, rangkaiannya ya. Jadi cara kerja bagian sound IF ketika tidak ada sinyal pembawa IF 5,5 MHz. Jadi misalkan di sebuah rumah tidak ada pemancar TV, maka 5,5 MHz tidak ada ya. Maka noise frekuensi tinggi dan keluaran dari detektor ini berupa tegangan DC. Outputnya tegangan DC, tidak ada suara, tidak ada apa-apa. Ya, hanya eh, apa namanya? Hanya kalau ada suara, eh, jadi gini, hanya dia berfungsi hanya kalau ada frekuensi 5,5 MHz. Jadi istilahnya auto mute ya. Jadi kalau ada sinyal 5,5 dia akan on. Begitu frekuensi 5,5 tidak ada atau dalam sebuah wilayah itu tidak ada sinyal televisi ya, dia nggak mengeluarkan audio sama sekali ya. Nah, apabila terdapat sinyal pembawa 5,5 MHz ya, maka noise akan hilang dan keluaran diskriminator adalah suara itu sendiri atau suara informasi. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini tadi gambar spool yang tadi saya tampilkan di awal ya. Jadi dalamnya ada kapasitor yang bisa di tune atau di trim. Nah, di sini juga ada trafo ya, primer sekunder ya. Di sini ada istilah C dan L, kapasitor dan lilitan atau kumparan. Jadi di sini akan diatur eh, apa impedansi, istilahnya itu induktansinya akan diatur untuk melewatkan atau membuat osilasi frekuensi yang diharapkan. Begitu frekuensinya tidak sesuai ya, tidak pada frekuensi 5,5 MHz, tidak ada resonansi ya, maka hanya tegangan DC aja ya, tegangan DC. Maka di sekundernya ini, karena inputnya tegangan DC, sekundernya tidak ada suara sama sekali. Namun kalau ada frekuensi di 5,5 MHz, maka akan terjadi resonansi pada primer dan akan dirasakan di sekunder ya, maka keluarlah suara secara otomatis bila frekuensinya adalah 5,5 MHz. Nah, ini menariknya dari sebuah rangkaian sound IF ya. Jadi ada suara, dia mengeluarkan memberikan informasi atau menguatkan. Begitu tidak ada suara, dia pun tidak mengeluarkan informasi suara sama sekali. Uniknya itu berbasis frekuensi ya. Jadi begitu ada frekuensi 5,5 MHz, suaranya ada. Begitu frekuensinya 5,5 MHz tidak ada, karena memang mungkin di sekitar TV itu tidak ada sinyal televisi, suaranya nggak muncul. Nah, itu yang menurut saya menarik sekali dengan konsep kumparan di sini adalah resonansi. Jadi kumparan itu pada frekuensi tertentu akan menghasilkan efek kapasitan induktansi ya. Induktansi. Jadi dia akhirnya mempunyai hambatan. Begitu tidak bisa terjadi resonansi, maka induktansinya tidak muncul ya, seperti kawat penghantar biasa aja ya. Sehingga primernya ini akhirnya tidak memberikan output ke sekunder. Tapi begitu ada frekuensi sesuai filter yang diinginkan, ini menjadi induktansi yang cukup untuk memberikan induksi ke sekunder dan sekunder keluar suara. Nah, ini yang menurut saya luar biasa. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang penguat suara pada televisi. Rangkaian penguat suara atau audio power amplifier terdiri atas sinyal output suara dari IC utama ya, IC program lah gitu. Dalam IC program itu biasanya ada volume control ya, mute ya. Ini adalah biasanya tampilan atau on screen display-nya televisi ya. Pasti di situ ada pengaturan kayak menu gitu ya, menu untuk mengatur volume, untuk mengatur suara yang lain, brightness, kontras gitu ya. Itu dari IC program.
Lalu di sini ada juga IC penguat suara TDA 2003 ini contohnya. Lalu juga ada catu daya untuk rangkaian penguat suara dan speaker ya. Jadi biasanya ada kabel seperti ini nanti ke speaker, lalu ada IC suara. Lalu kalau ada kapasitor besar ini biasanya adalah catu daya atau power supply. Ya. Jadi memang untuk rangkaian suara ini lebih sederhana ya. Ciri-cirinya pokoknya ada kabel ke speaker. Nah, ini pasti rangkaian penguat suara. Dan kalau misalkan kita ingin lihat rangkaiannya ya, coba ini saya tampilkan berikutnya. Nah, ini ada output volume dari rangkaian ya. Ada volume dari penguat audio, lalu ada speaker. Nah, ini kalau dilihat rangkaiannya kurang lebih seperti ini. TDA 2003 ada input ya. Kemudian outputnya ke speaker. Dan di sini terlihat kalau kita masih ingat mata kuliah OP-M ya, operational amplifier, di sini ada umpan balik ya. Jadi ada input lalu ada feedback ya. Umpan balik yang mana ini akan mengatur besar kecilnya penguatan dari op-amp ini untuk mengatur suara keras ataukah pelan. Jadi op-amp ini amplifier yang mana akan menguatkan sinyal kecil dari luaran IF tadi, sound IF tadi, itu belum bisa menghidupkan atau menggetarkan membran speaker, belum bisa ya. Jadi yang mampu menggetarkan membran speaker tentunya ya harus dikasih amplifier. Makanya ini salah satu komponen yang digunakan sebagai amplifier di televisi. Secara fisik seperti tadi ya bentuknya ya. Serinya TDA 2003. Nah, ini untuk lebih memperjelas ya. Ini saya tampilkan rangkaian sederhana amplifier ya, untuk bisa kita jadikan gambaran penguatan itu ya. Nah, ini saya tampilkan rangkaiannya. Nah, ini kalau Anda lihat ini sebuah tampilan di osiloskop ya. Saya gunakan dua buah osiloskop. Yang pertama untuk melihat inputnya, di sini terlihat sinyalnya kecil ya. Lalu di sebelah kanan osiloskop juga menampilkan gelombang yang sama tapi ukurannya sudah lebih besar. Ini gambarannya inputnya kecil, outputnya besar. Nah, ini saya ambil dari apa? Saya ambil dari sebuah op-amp. Nah, pengaturan besar kecilnya penguatan ini tadi sudah saya singgung tentang feedback ya. Ya, ini feedbacknya ini antara output dan input ini feedbacknya. Nah, ini kalau misalkan ini saya stop. Feedbacknya ini saya kurangi nilainya. Ini kan 2000 ya. Ini saya kurangi jadi 100 ya. 100 karena inputnya ini 100, maka ini saya ganti 100 juga. Nah, ini sama-sama 100 ya. Coba ini kalau saya hidupkan. Nah, di sini Anda lihat inputnya kecil, outputnya kecil karena tidak ada penguatan. Jadi dalam audio amplifier audio itu namanya juga amplifier, itu menguatkan ya. Nah, kalau terjadi seperti ini tidak ada amplifier, tidak ada penguatan, tidak ada penguatan. Nah, agar
sesuai dengan fungsinya sebagai amplifier, maka rangkaian ini Anda lihat feedbacknya harus lebih besar daripada inputnya. Nah, ini coba dari 100 ya, coba saya ganti menjadi 2000. Nah, jadi penguatannya 20 kalinya. Nah, ini saya ganti 2000. Nah, ini Anda lihat ya, inputnya kecil, outputnya besar. Nah, ini namanya proses di amplifier ini sudah berfungsi atau op-amp-nya sudah bekerja, dan Anda perhatikan di sini untuk menghasilkan penguatan cukup mengatur feedback atau umpan baliknya ya. Jadi memang untuk amplifier itu ada komponen-komponennya ya, dan komponen-komponennya mengatur ini ya. Salah satunya adalah komponen feedback yang nilainya harus lebih besar daripada komponen input. Ya, ini komponen R inputnya 100, R feedbacknya 2000. Nah, ini penguatannya adalah perbandingan antara R feedback dengan R input. Jadi penguatannya atau amplifiernya itu menguatkan ya, dengan hitung-hitungan 2000 dibagi 100, karena penguatan itu adalah perbandingan antara R feedback dan R input. R feedbacknya 2000, R inputnya 100. Jadi 2000 dibagi 100 sama dengan 20. Jadi ini 20 kalinya. Ya, ini kalau dihitung-hitung ya, ini kan kalau dilihat ini satu gelombang itu satu strip ya, satu strip kecil. Nah, ini kalau dihitung-hitung ya, ini 5 ya, mungkin nggak nyampe 20, tapi sudah cukup untuk dikategorikan hampir 20 kalinya ya. Nah, itu yang bisa kita pelajari dalam konteks audio televisi ya, sehingga kita bisa mempelajari atau bisa memahami ya. Jadi pemancar itu mengeluarkan sinyal yang kecil, lalu dengan adanya penguat audio, maka sinyal itu akan bisa kita dengarkan lewat speaker. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, dan kita akan lanjutkan materi yang lain di pertemuan berikutnya ya. Saya kira itu dulu. Sekian dan terima kasih.